Teologi berasal dari bahasa Yunani, yakni theos yang berarti Allah dan logos yang berarti kata-kata, bercakap-cakap, pembicaraan, dan lain sebagainya. Jadi secara leksikal, teologi adalah segala perbincangan atau pembicaraan yang telah dipikirkan mengenai Allah. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Latin, yakni texere yang berarti menyusun atau membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya merujuk kepada penggunaan mesin. Menurut Roger, tahun 1983, teknologi adalah suatu rancangan untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Teknologi memberikan pencerahan akan hal teologi dalam memaknai iman dan kepercayaan yang sudah dibangun. Penjelasan yang paling utama adalah bagaimana manusia sebagai seorang yang beriman dan memiliki kepercayaan Kristen untuk tetap membangkitkan pemaknaan kehidupan, untuk tetap memaknai hidupnya pula, tetapi tidak meninggalkan kenaikan zaman yang semakin canggih. Gereja dalam hal ini menjadi titik pusat pada penerimaan diri sebagai umat Kristen dan menjadikan teknologi sebagai sesuatu yang patut diacungi jempol, tetapi tidak menghilangkan pemikiran bahwa Allah hadir di tengah-tengah penciptaan teknologi. Teknologi adalah suatu sumber daya di mana gereja harus dengan bijak mengambil peran sebagai penata layanan yang cakap demi terlaksananya pemberitaan amanat agung di era digital. Teknologifikasi gereja adalah sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar, di mana setiap individu, jemaat, dan para pelayan firman perlu memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pelaksanaan misi gereja. Stetzer menawarkan 3 hal terkait bagaimana gereja dapat memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi panggilan eklesiologis misionalnya. Antara lain, yang pertama, teknologi enables communication. Melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, atau melalui blog gereja, maka seharusnya dapat dengan mudah dibangun sebuah komunikasi secara langsung dengan jemaat di sepanjang hari bahkan minggu. Di sini, teknologi memungkinkan jemaat dengan mudah memiliki komunikasi langsung dalam skala yang lebih luas dan lebih jelas. Yang kedua, teknologi enables community. Teknologi memungkinkan ikatan komunitas eklesiologis yang lebih besar yang tidak menuntut kedekatan secara fisik. Dalam dunia nyata, seseorang dapat dikatakan duduk berdampingan satu sama lain di dalam gereja dari minggu ke minggu, bahkan tidak saling bertegur sapa satu sama lain. Namun kini, melalui teknologi, jemaat di gereja dapat berdoa satu sama lain berkat halaman sebuah postingan di Facebook gereja. Meskipun secara nyata mereka sudah saling kenal, namun di lain waktu mereka bertemu satu sama lain melalui media sosial di dunia maya. Yang ketiga, teknologi enables discipleship. Digunakan teknologi di gereja untuk memungkinkan komunikasi, komunitas, dan pemuritan. Gereja digital dapat saja menciptakan dan memiliki sebuah aplikasi khusus di mana jemaat dapat mengakses secara bebas seperti outline khotbah, materi pelajaran Alkitab berseri, diskusi isu-isu terkini, hingga menjadi media pengumuman mingguan gerejawi. Melalui gawai pintar mereka masing-masing, teknologi memungkinkan anggota jemaat untuk meningkatkan kualitas pengalaman pemuritan mereka di gereja. Dan tentu semua ini hanyalah sarana untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pemuritan masa kini. Perhatian utama yang senantiasa menjadi wawasan adalah bahwa seluk-beluk teknologi komunikasi digital bukanlah tujuan utama, melainkan sekadar untuk memungkinkan panggilan gereja dan konteks berteologi di era teknologi digital ini. Gereja yang disebut sebagai komunitas orang percaya tidak bisa tidak dalam hal tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Kemajuan bidang teknologi juga seharusnya menjadi tantangan yang besar bagi gereja. Jika dilihat dari sisi negatif dari kemajuan teknologinya, perkembangan yang dimaksud
dapat merujuk kepada penyalahgunaan teknologi untuk dapat meninggalkan kegiatan bergereja, bahkan untuk memecah belah kesatuan bangsa dan negara. Didasari dari sosial media yang mungkin di kalangan usia tertentu tidak dapat mengontrol diri dan menjadikan teknologi berbasis media informasi sebagai tempat persekutuan melalui media sosial. Hal ini tentu menjadi tantangan yang besar bagi gereja. Pencapaian yang harus diciptakan adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk tetap menjadi alat bantu baru dalam hal memenuhi tugas panggilan gerejawi. Sehingga kita sebagai manusia Kristen tetap berteologi untuk mencari pemaknaan hidup yang lebih berkualitas. Gereja dalam hal ini menjadi fondasi utama untuk tetap menjadi penengah antara tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan teknologi untuk tidak sampai kepada persoalan dalam hal penyalahgunaan teknologi berbasis sosial media. Dengan kata lain, teknologi harus menjadi tempat penyebaran informasi dan media digital yang harus beriringan dan bersejajar dengan cara gereja dalam menjawab dan menyelesaikan tantangan di masa yang akan mendatang. Sehingga tantangan gereja yang terjadi dari waktu ke waktu, seperti contohnya COVID-19 yang dapat mengakibatkan tidak terjadinya persekutuan di gereja yang melibatkan banyak orang, harus dihentikan. Teknologi saat ini mampu menjawab tantangan yang sedang terjadi tadi. Teknologi digunakan sebagai alat yang mampu menghubungkan jemaat meskipun tidak secara tatap muka. Hal ini jelas berdampak bagi perkembangan spiritualitas Kristen dan juga tetap menjaga persaudaraan Kristen untuk bersekutu di dalam Tuhan.